Maka salah satu nikmat yang Allah kasih setelah bulan Ramadan kalau kita nambah takwa adalah nikmat dalam beribadah. Jadi kita capek-capek sholat, capek-capek puasa untuk apa? Nambah takwa kita. Kalau orang sudah nambah takwa, apa yang terjadi teman-teman? Maka orang yang nambah takwanya, maka takwa adalah menjadi indikator kesuksesan dan kebahagiaan. Kepada anjing saja Allah berterima kasih mengampuni segala dosa-dosanya, apalagi kita membantu teman kita membantu orang lain, maka Allah pun pasti akan berterima kasih dengan mengampuni dosa-dosa kita, dan Allah pun memasukkan ke surganya. Kenapa sih penting hablum minannas itu? Ternyata menurut riset teman-teman, hubungan dengan orang lain itu adalah faktor terbesar mempengaruhi kebahagiaan kita. Hai temanku, hai sahabatku, udah sadar belum? Hidup ini bukan main-main. Makanya kerja yang benar, niatin ibadah, nikah juga ibadah. Buruan, semangat ya. Mulai hari ini tujuan hidup kita adalah ibadah, dan jadikan semua yang kita lakukan adalah ibadah. Sekarang yang menang bilang ke yang kalah. Say thank you, say sorry, say hope. 1, 2, 3, silakan. Ayo dong, bilang silakan. Masya Allah. Jadikan momentum ini benar-benar menjalin kekeluargaan. Sudah. Maka kalau kita ngerasa, Allah beban banget sih gue kerja nih, mending gue keluar. Belum tentu ketika teman-teman keluar bisa lebih bahagia, bahkan lebih sukses. Maka hari ini kita bersyukur masih kita kerja, masih bisa ngasih uang, nafkah, bahkan bisa ngebantu orang tua. Alhamdulillah. Maka apa hikmahnya teman-teman? Rasa bahagia kita bisa menular kepada orang lain. Dan cara mudah menghadirkan kebahagiaan adalah dengan bersyukur. Saya ingin tanya, pikirkan satu hal yang paling teman-teman syukuri hari ini. Misal, masih punya orang tua. Yang kedua, misal, sudah menikah. Misal yang ketiga, sudah punya anak, Pak. Betapa banyak pasangan suami istri yang bertahun-tahun nunggu anak, gak dikasih-kasih. Yang berzina malah langsung dikasih kan. Maka hari ini teman-teman, pikirin satu yang paling teman-teman syukuri, satu nikmat. Saya akan random pilihnya. Kira-kira apa, Pak? Bisa jalan-jalan kemana? Bisa jalan-jalan kemana-mana. Kalau Pak Edi apa, Pak? Bersyukur doanya ada dikabulkan. Oh, dikabulkan doanya. Kira-kira apa, Pak? Masih ada orang tua, Masya Allah, masih bisa mudik. Masya Allah, Alhamdulillah. Hal yang paling signifikan, salah satu ciri kita beribadah kepada Allah, terutama di bulan suci Ramadan, adalah la'allakum tattaqun. Dan salah satu ciri bahwa kita nambah iman dan takwa kita setelah Ramadan adalah makin nikmat dalam beribadah. Udah ngerasa belum? Ketika di Ramadan tahajud gampang, sekarang susah ya. Boro-boro tahajud, bangun subuh aja susah banget, Pak. Maka salah satu nikmat yang Allah kasih setelah bulan Ramadan kalau kita nambah takwa adalah nikmat dalam beribadah. Maka teman-teman, dalam surat Al-Baqarah ayat 21 Allah katakan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Hai manusia, sembahlah, beribadahlah kepada Allah, kepada Rabb-Mu yang telah menciptakanmu dan orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Jadi kita capek-capek sholat, capek-capek puasa untuk apa? Nambah takwa kita. Kalau orang sudah nambah takwa, apa yang terjadi teman-teman? Maka orang yang nambah takwanya, maka takwa adalah menjadi indikator kesuksesan dan kebahagiaan. Ustaz, saya udah sholat,
Saya udah zakat, kok saya nggak kaya-kaya? Maaf, kita ibadah sama Allah tuh bukan buat kaya. Ciri Allah sayang sama kita itu bukan dikasih kekayaan. Ciri Allah sayang sama kita itu Allah kasih ketenangan kita bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ingin katakan, kalau Allah sayang sama kita itu bukan Allah jadikan kita kaya, bukan. Kalau dijadiin kaya ya alhamdulillah. Tapi yang paling penting adalah semakin tenang kita sama Allah. Maka teman-teman, kalau Allah sudah kasih ketenangan dalam diri kita itu, la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Kita nggak ada rasa takut. Orang kaya itu orang yang hari ini masih bisa makan. Karena belum tentu orang yang, mohon maaf, yang punya duit, duitnya dipakai esok hari. Maka teman-teman, hari ini belajarlah untuk la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tenang hati kita sama Allah. Dan lihat teman-teman, kepada anjing saja Allah berterima kasih mengampuni segala dosa-dosanya, apalagi kita membantu teman kita, kita membantu orang lain. Maka Allah pun pasti akan berterima kasih dengan mengampuni dosa-dosa kita, dan Allah pun memasukkan ke surganya. Amin, amin ya rabbal alamin. Maka teman-teman, yang pertama, yuk perbaiki hubungan kita kepada Allah. Imam Asy-Syafi'i berkata, perkara yang paling berat itu ada 3. Pertama, dermawan saat memiliki sedikit harta, meninggalkan hal yang haram saat sendirian, dan mengatakan kebenaran saat berada di dekat orang yang diharapkan kebaikannya atau ditakuti kejahatannya. Maka teman-teman, yuk tetaplah istiqomah dalam beribadah. Hai temanku, hai sahabatku, udah sadar belum? Hidup ini bukan main-main. Makanya kerja yang benar, niatin ibadah, nikah juga ibadah. Buruan, semangat ya. Mulai hari ini tujuan hidup kita adalah ibadah, dan jadikan semua yang kita lakukan adalah ibadah. Angkat tangan kirinya, pembalasan. Simpan di pundak teman kirinya. Ikuti kata-kata saya. Hai temanku, kamu juga sadar dong, kerja itu bukan buat nyari duit doang, tapi niatin ibadah, buat nyari nafkah, buat bantuin orang tua. Insya Allah berkah. Makanya jangan suka telat, on time, berdedikasi. Nih kayak saya nih, semangat, semangat, semangat. Kenapa sih penting hablum minanas itu? Ternyata menurut riset teman-teman, hubungan dengan orang lain itu adalah faktor terbesar mempengaruhi kebahagiaan kita. Coba cek. Ketika itu ada seorang yang bertanya kepada Nabi, "Ya Rasul, si Fulana." Siapa Fulana itu? Cewek apa cowok? Cewek. Si Fulana itu ya Rasul, dia sering sholat malam, dia sering puasa, tapi lisannya sering menyakiti tetangganya, sering menyakiti orang lain. Lalu apa yang dikatakan oleh Nabi? La khairu fiha hiya min ahlin nar. Apa yang dikatakan Nabi? Maka tidak ada kebaikan padanya, dia ahli neraka, penghuni neraka. Maka penting bagi kita bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, tapi jaga akhlak kita kepada teman-teman kita dengan cara kita saling memaafkan. Nih teman-teman, bagaimana cara kita menjalin kekeluargaan? Maka 2 hal yang saya ingin sampaikan. Yang pertama, make time. Apa itu make time? Kasih waktu kita buat orang lain. Teman-teman di sini punya temannya sakit, maka jenguklah, make time. Maka teman kita pasti akan ngasih waktu kita buat teman kita, buat kita sendiri. Bagaimana orang lain mau ngasih waktu buat kita kalau kita nggak ngasih waktu kita buat mereka? Yang kedua, act of kindness. Kasih kebaikan buat teman-teman kita. Kalau kita mau punya pasangan yang baik, maka kita kasih kebaikan buat pasangan kita. Kenapa? Ada manusia yang ketika wafat, tidak ada satupun tetangga yang mau datang ke rumahnya. Ada manusia yang ketika wafat, nggak ada tetangga yang mau ngelayat. Loh, kok bisa sih? Ternyata selama hidupnya teman-teman,
manusia ini, orang ini tidak pernah melayat kepada tetangga-tetangganya yang ketika itu ada anggota keluarga yang wafat. Maka apa yang kita tabur, maka itu yang kita tuai, teman-teman. Say thank you, say sorry, say hope. 1, 2, 3, silakan. Ayo dong, bilang silakan. Masya Allah. Jadikan momentum ini benar-benar menjalin kekeluargaan. Sudah. Silakan, yang kalah doain yang menang. Amin. Diucapin ya, diucapin, sampaikan. Mudah-mudahan doain. Mudah-mudahan tahun 2024 bisa berubah statusnya. Gajinya naik. Amin. Amin ya Allah. Kalau sudah, yang menang doain yang kalah. Doain yang terbaik. Mulai hari ini saya janji, saya harus berubah lebih baik lagi. Semangat dalam bekerja, saling membantu, saling memaafkan. Mulai hari ini saya janji harus berubah lebih baik lagi. Kamu juga ya, semangat kerjanya, niatkan ibadah lillahi ta'ala. Janji ya, mulai hari ini semangat, berdedikasi, pantang menyerah, niatkan ibadah, kerja yang maksimal. Janji ya, mulai hari ini kita jadi pribadi yang lebih baik lagi. Kalau janji, silakan dirangkul temannya samping kiri samping kanannya. Baik, boleh berikan tepuk tangan untuk kita semua.